Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, sehingga kita terhindar dari sifat kufur, dan semoga kita semua bertafakur sebelum kita mati tersungkur di alam yang gelap, yakni alam kubur. Sholawat bermahkotakan salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan petunjuk kepada kita semua umatnya kepada arah kebaikan. Sebelumnya, izinkan kami kelompok 3 PGMI 1D untuk mempresentasikan pelajaran ulumul hadis dengan judul kedudukan hadis dalam syariat Islam. Pertama-tama, saya akan membahas tentang hadis sebagai dasar tasyri'. Tasyri' merupakan suatu ketentuan syariat dan hukum Islam. Sedangkan hukum Islam itu sendiri ialah firman nas yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa amalan, akhlak, dan akidah. Syariat Islam juga mencakup segala aspek yang berkaitan dengan akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Di sini ada 2 hukum Islam, yaitu yang pertama, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntunan larangan atau kebolehan seperti 1. Ijab atau wajib adalah firman Allah berupa segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat, dan apabila ditinggalkan menjadi dosa. Jadi hal ini adalah suatu ketentuan untuk kita yang dituntut untuk melakukan sesuatu, di mana ketika kita mengerjakannya kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Contohnya adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, serta zakat fitrah bagi yang mampu. Yang kedua adalah nad atau ajaran, yaitu suatu perintah yang bersifat anjuran untuk melakukan segala perbuatan yang bersifat tidak memaksa. Jadi tidak dilarang bila meninggalkannya, di mana kita sering dengar dengan kata sunnah. Seperti contohnya adalah bersedekah kepada orang fakir. Yang ketiga adalah ibaha atau kebolehan, yaitu firman Allah yang memperbolehkan untuk diperbuat ataupun ditinggalkan. Jadi tidak ada masalah jika kita mengerjakan ataupun kita meninggalkannya. Yang keempat, karohah atau makruh, di mana suatu keharusan untuk ditinggalkan sebuah tindakan tetapi tidak ada unsur paksaan, di mana makruh ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu tahrim dan tanzi. Tahrim adalah pelakunya berhak mendapat siksa, tanzi adalah pelakunya tidak mendapat siksa. Namun sebagian ulama menetapkan bahwa perbuatan yang berhak mendapat siksa lebih tepat digolongkan kepada haram, jadi hukumnya bukan makruh lagi. Contoh dari karohah adalah banyak berkumur-kumur di bulan puasa. Kenapa hukumnya menjadi makruh? Karena ketika kita di bulan puasa, ketika kita berkumur-kumur, yang ditakutkan adalah air kumur-kumur itu tertelan, maka puasa kita akan menjadi batal. Yang kelima adalah tahrim atau larangan, yaitu tidak boleh mengerjakan sebuah tindakan dengan tuntutan yang memaksa, dan jika dilakukan tentu berdosa. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapat dosa. Contohnya seperti berzina, meminum khamr, serta tidak menutup aurat. Yang hukum kedua yaitu hukum wada'i, ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan dijadikannya suatu sebagai alasan syarat dari sesuatu yang lainnya. Al-Quran sebagai dasar pokok hukum ke-1, sedangkan hadis sebagai dasar kedua.
Oleh karena itu, Al-Quran lebih tinggi derajatnya daripada hadis. Jadi perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i ini adalah jika hukum taklifi merupakan hukum yang langsung mengatur perbuatan manusia, sedangkan hukum wad'i adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung berkaitan dengan perbuatan manusia. Lalu, mengapa Al-Quran sebagai dasar pokok hukum utama? Faktor-faktor Al-Quran sebagai dasar pokok hukum utama diantaranya yang pertama, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dikumpulkan menjadi mushaf yang terpelihara. Yang kedua, pegangan manusia dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, Rasulullah membawa hasil ijtihad yang mana tentang sebuah masalah yang ditunjuk oleh wahyu dan bimbingan ilham. Yang keempat, penjelasan dari Al-Quran yang mana menerangkan jenis sumber dan dasar hukum Islam serta rutbahnya. Yang kelima, ijma adalah sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis, yang mana ijma ini digunakan oleh para khulafaur rasyidin setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Dan yang keenam adalah Al-Quran dan hadis adalah sebagian dasar hukum Islam, namun kedudukan hadis di bawah Al-Quran karena Al-Quran diterima dengan jalan qot'i atau pasti, sedangkan hadis diterima secara globalnya. Yang kedua, hadis menjadi sebuah pelengkap untuk Al-Quran yang mana menerangkan sesuatu yang mujmal dari Al-Quran. Lalu, Al-Quran dan hadis merupakan wahyu baik dalam artian al-iha maupun al-muhabih. Dalam pengertian al-muhabih, wahyu terbagi dua, yaitu mutlak dan ghair mutlak. Yang selanjutnya yaitu fungsi hadis sebagai bayan Al-Quran. Banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan jika tidak ada syariat atau klarifikasi yang diidentikan dengan syarat, kolom pembatalan, dan lain-lain dari hadis Nabi. Teks-teks yang menjunjung hukum dalam Al-Quran yang tegas dan jelas. Untuk situasi ini, penting untuk memutuskan Nabi yang dianggap sebagai utusan Allah yang menyampaikan syariat dan hukum kepada individu. Hadis adalah sumber hukum kedua bagi hukum Islam, yang menjelaskan semua yang ada dalam Al-Quran sebagai seorang yang logis, pasrah, penengah, pengqaid, pengtaksis, yang bertanggung jawab atas non-jahir. Para ulama ahli Ar-Rayi dan Al-Atsar sepakat bahwa situasi hadis adalah untuk memperjelas Al-Quran. Bantuan ahli Al-Rayi meliputi Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabatnya dan memintanya untuk menolak hadis-hadis yang meniadakan Al-Quran. Selanjutnya, Umar bin Khattab pernah menepis hadis Fatimah binti Qais tentang istri yang berpisah dan tidak bisa diberi nafkah dan tempat karena bertentangan dengan larangan surat At-Thalaq, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Jahir. Orang yang berpisah mendapat nafkah dan tempat tinggal selama iddah. Yang selanjutnya, Aisyah menolak hadis yang menjelaskan bahwa individu yang mati dalam siksaan karena tangisan keluarga mereka dengan memperkenalkan ayat yang menyiratkan tidak ada yang menanggung seseorang atas kesalahan orang lain. Quran Surat Al-An'am ayat 164. Selain itu, tambahan poin demi poin para ulama tentang fungsi hadis sebagai landasan hukum Islam dan fungsi hadis sebagai penjelas, penerjemah, dan pemahaman Al-Quran sebagai berikut. Menurut ulama ahli Al-Rayi Abu Hanifah, bayan takrir yaitu data yang dibawa oleh hadis untuk memperkuat apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bayan tafsir yaitu untuk memperjelas apa yang kami yakini tidak lugas, yaitu mujmal dan mushtarak fihi. Bayan tabdil yaitu mengubah hukum atau pesan Al-Quran dengan Al-Quran. Menurut ulama Al-Rayi itu boleh, menaskahkan Al-Quran dengan hadis itu boleh,
kalau hadis itu mutawatir, masyhur, dan mustafid. Seperti yang ditunjukkan oleh Maliki, bayan takrir membangun dan meneguhkan hukum-hukum Al-Quran. Kemudian bayan taudhi atau tafsir memperjelas makna dari bagian tersebut. Misalnya hadis yang menjelaskan bait yang dirasakan oleh para sahabat adalah berlainan dengan kaitannya dengan cara yang tersirat oleh bagian yang sebenarnya. Menurut Al-Safi, bayan tafsir menjelaskan bait-bait yang mujmal dengan petunjuk yang sangat ringkas. Kemudian bayan tahsis menentukan sesuatu dari bagian ayat yang umum. Kemudian bayan ta'yin mencari tahu mana yang tersirat dari hal yang dimaksud. Kemudian bayan tasri itu menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran secara literal. Kemudian bayan nasak yaitu cari tahu mana yang nasak dan mana yang mansukh. Seperti yang ditunjuk oleh Wadah Ahmad Hambali, yang pertama bayan ta'kid atau takrir menjelaskan apa yang tersirat dalam Al-Quran ketika hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kemudian bayan tafsir menjelaskan suatu hukum Al-Quran dengan menerangkan apa yang tersirat dalam Al-Quran. Kemudian bayan tasri membawa hukum yang dibungkam oleh Al-Quran yang hukumnya tidak diperjelas. Bayan taksis dan takyid yaitu mengkhususkan Al-Quran yang diberikan kepada mereka. Hal ini cenderung disimpulkan bahwa hadis juga alasan hukum Islam setelah Al-Quran. Kemudian pandangan problematik tentang hadis. Tapi dari sini juga ada sebagian orang yang menolak bahwasannya hadis sebagai landasan syariat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Pemahaman ini muncul dari dua aspek. Yang pertama, aspek intern dan ekstern. Kemudian, sebagian besar juga tidak menerima hadis ahad karena di dalamnya terdapat perbedaan pemahaman dari segi keadilan sahabat, perkara hukum menulis hadis, serta adanya hadis yang dipalsukan. Kemudian, problematika ini dibicarakan dalam bersama-sama ulama dari berbagai keahlian dengan memakai dalil Al-Quran dan hadis serta logika yang kuat. Selanjutnya yaitu menurut kaum Rafidah, Al-Qasami, Ibnu Daud, dan kaum Mu'tazilah yang lainnya mengemukakan bahwasanya hadis ahad tidak bisa digunakan sebagai landasan dikarenakan hadis ahad bersifat jahan yang mana bisa mengandung kesalahan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Artinya, janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai fondasi usul dan akidah. Keterlambatannya Nabi Muhammad dalam merespon berita dari Zul Al-Yadin tentang menyelesaikan 2 rakaat sholat Isya. Namun, sesudah ada pembenaran ucapan Abu Bakar dan Umar, Rasulullah SAW menyelesaikan sholat dan melanjutkan sujud sahwi. Di sisi lain, Al-Quran tidak memuat semua pernyataan dengan rinci. Ada banyak klausa yang perlu dijelaskan dari semua aspek. Apakah itu pertanyaan ubudiyah ataupun muamalah, serta hadislah yang melengkapi karena sejumlah hukum-hukum ditetapkan dalam hadis. Hadis ahad diterima dan dipraktekkan oleh kalangan para sahabat tabi'in karena hukum-hukum didasarkan kepada hadis ahad. Masalah dari lingkungan eksternal umat Islam berupa kritikan yang bersumber dari orientalis, yaitu para sarjana barat yang mempelajari segala sesuatu sebagai aktivitasnya. Adapun kritikan mereka terhadap hadis, yaitu mereka mengemukakan bahwasanya sebagian besar hadis adalah produksi atau karya umat Islam, hanya sedikit yang berasal dari Nabi, yang mana hadis-hadis ini tidak digunakan sebagai bukti pada masa awal Islam. Dan Iglan C. Glorich mengemukakan bahwa hadis merupakan hasil dari kemajuan politik dan kemasyarakatan. Hadis tidak bisa dijadikan dasar karena banyaknya pelafalan yang berbeda dan perdebatan antara yang lainnya. Al-Quranlah yang hanya bisa menjadi dasar pembinaan hukum Islam. Menuduh bahwa umat Islam melaksanakan hadis untuk kepentingan golongan dan partai, mengatakan bahwasanya sahabat tidak adil, yang mana menambah hadis karena kepentingannya, seperti hadis yang melarang memelihara anjing. Namun Abu Hurairah yang memelihara anjing karena mempunyai kebun untuk menjaga kebun tersebut, maka Abu Hurairah menambahkan hadis tersebut diperbolehkan memelihara anjing untuk menjaga kebun. Meragukan beberapa hadis yang ada pada kitab dikarenakan hadis tidak dicatat pada zaman Nabi. Menilai bahwa Al-Quran ataupun hadis tidak menyediakan kumpulan hukum dan peraturan yang sistematis, tetapi hanya menyediakan bahan-bahan
pemahaman yang sistematis, mereka mengungkapkan bahwa penulis hadis tidak memberikan kepuasan. Maka dari itu, hadirlah jawaban atas kritik tersebut. Hadis merupakan landasan hukum Islam dan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam karena selalu dihafal, diamalkan, disebarluaskan, kemudian berhasil dimasukkan ke dalam kitab. Di antaranya hadis adalah berupa perkataan atau perbuatan pada masa Rasulullah. Hadis berfungsi untuk melengkapi wahyu ilahi, yaitu Al-Quran. Kebanyakan ulama menggunakan hadis mutawatir dengan kebenaran yang hasan sebagai dalil. Terjadinya perselisihan politik yang mana mengakibatkan perusakan hadis. Akan tetapi membuat hadis palsu bukanlah ulama atau umat Islam yang takwa, tapi merekalah oknum-oknum yang lemah imannya, yang mana ingin mencoret Islam kepada kehancuran. Kritik orientalis bertujuan kepada perawi hadis Abu Hurairah dan Az-Zuhri. Bisa dimaklumi karena kitab Az-Zuhri wa At-Ta'dil, kitab yang menjelaskan keadaan perawi, segi keimanan, kekuatan hafalannya, menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu muslim yang mungkin semasa hidupnya. Ketakwaannya jelas, dalam keilmuannya juga tidak diragukan. Sistematika dalam penulisan hadis sudah memadai dan baik karena ketidakbenarannya madhab Hanafi yang tidak memakai hadis sebagai landasan syar'i karena bertolak belakang dengan kenyataan. Kemudian orientalis Joseph Stark meyakini bahwa orientalis Islam dipertahankan dan ia meyakini bahwa Islam merupakan karya mulai pada masa perang, bukan pada masa kenabian. Teks hadis diproduksi terlebih dahulu daripada sanadnya, dan hadis dibuat untuk kepentingan golongan, yang mana teori tersebut dengan teori proyeksi. Maka dari itu, MM Najmi menganalisis hal itu, lalu menjawab bahwa Joseph Stark berdasarkan pada hadis hukum, sedangkan peristiwa ini tidak bisa membantu kepada teori karena hadis hukum hanya bagian kecil yang bersanad, tidak sempurna. Tetapi terjadi kesalahan pada Stark dalam menampakkan biografi rawi hadis. Dengan pembahasan MM Najmi, kita ketahui bahwa hadis ditulis pada abad 1 Hijriyah. Az-Zuhri menghimpun hadis-hadis mulai zaman Rasulullah SAW dengan bukti dari hadis terdapat. Muslim harus lebih berhati-hati dalam menanggapi dan memahami pemikiran sarjana barat supaya kita bisa menghindari segala aspek kesalahan dalam berdalil, memakai hadis dengan betul dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3 PGMI 1D. Semoga apa yang disampaikan oleh kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang terakhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.